Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiruddin AS Esos, mahasiswa pasca sarjana Universitas Haloleo Kendari, jurusan Magister Manajemen, dengan nomor mahasiswa G2D 125004. Pada kesempatan baik ini saya akan memaparkan terkait menyangkut masalah tugas kampus saya, yang dimana saya akan membawakan materi terkait menyangkut masalah membangun hubungan kerja yang positif, di mana mata kuliah ini dibimbing langsung oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Elianti Agus Makadompit, SE MSc. Dan pada kesempatan ini ada beberapa yang akan saya presentasikan menyangkut masalah tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menyangkut masalah konsep employee relation. Jadi konsep employee relation adalah itu aktivitas manajerial yang berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan positif, yaitu antara karyawan dan pemberi kerja. Adapun tujuan utamanya yaitu menciptakan kondisi kerja yang adil, sehat, sehingga karyawan merasa dihargai, diperlakukan baik, dan tetap berkomitmen terhadap organisasi. Terus yang kedua yaitu menyangkut masalah program pengelolaan employee relation, yaitu ada 4 poin, yaitu fair treatment. Terus yang kedua adalah komunikasi dua arah, dan yang ketiga adalah program pengakuan, dan yang keempat adalah keterlibatan karyawan. Nah, saya berbicara tentang fair treatment, yaitu menyangkut masalah kebijakan yang adil, penilaian yang wajar, dan mekanisme banding yang memerlukan disiplin. Sedangkan komunikasi dua arah adalah open door policy atau survei, fokus group, dan suggestion box, yaitu fokus group discussion antara si karyawan dan si pemberi kerja. Terus yang ketiga itu menyangkut masalah program pengakuan, yaitu penghargaan, di mana setiap karyawan yang memiliki masa kerja yang aktif dan lama itu akan diberikan reward ataupun penghargaan dari perusahaan. Sedangkan keterlibatan karyawan yaitu problem solving teams atau quality circles, ya, ataupun sistem saran karyawan, yang artinya dalam suatu perusahaan itu perusahaan bisa meminta atau menerima saran atau masukan dari karyawan untuk kemajuan daripada suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya saya akan berbicara tentang keadilan prosedural atau distributif, di mana prosedural ini adalah dalam tata cara proses, dan distributif adalah itu dalam hasil dan pembagian, di mana ada kombinasi keduanya meningkatkan komitmen dan hasil kerja, yang dimana ketika karyawan memandang prosedur, di mana ketika karyawan memandang prosedur dan hasil sebagai adil, maka komitmen mereka meningkatkan dan kinerja menjadi lebih positif. Selanjutnya, etika dalam hubungan kerja, di mana etika dalam hubungan kerja ini adalah mengapa etika dalam bekerja ini penting. Etika merupakan suatu kepercayaan dalam transaksi sehari-hari organisasi, berkaitan langsung dengan fungsi daripada sumber daya manusia, keselamatan kerja, keamanan, dan perilaku setara dan privasi karyawan. Di mana etika dalam bekerja itu ada kebijakan dan etika, terus ada pelatihan etika, dan whistleblowing dan privasi.
Jadi berbicara tentang kebijakan dan kode etika, yaitu menunjukkan keseriusan organisasi terhadap etika. Terus pelatihan etika yaitu membantu karyawan mengenai dilema dan menerapkan kode etik. Selanjutnya whistleblowing atau privasi yaitu hotline pelaporan terhadap terhadap perlindungan karyawan. Selanjutnya yaitu peran manajer dalam lingkungan etis. Kalau kita berbicara tentang peran manajer dalam lingkungan etis, yaitu ada 4 poin, yaitu menyangkut pertama masalah kurangi tekanan berlebihan. Jadi perannya manajer ini dalam lingkungan itu yaitu mengurangi tekanan yang berlebihan, di mana hindari kondisi yang mendorong keputusan yang tidak etis. Selanjutnya yang kedua itu tegaskan batasan. Tegaskan batasan yaitu menjelaskan dengan tegas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang karyawan. Selanjutnya beri teladan nyata. Beri teladan nyata yaitu memperkuat perilaku etis, dan tindak serius dalam karyawan melakukan suatu pelanggaran. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun budaya etis, di mana membangun budaya etis ini adalah melalui pemimpin yang tepat, memiliki nilai konsisten dan komunikasi yang berkelanjutan. Sedangkan disiplin kerja yang adil yaitu tujuannya bukan semata menghukum tetapi mengarahkan perilaku agar sesuai dengan standar organisasi. Disiplin yang sewenang-wenang merusak kepercayaan dan dapat menimbulkan persoalan hukum. Di mana terkait masalah disiplin kerja yang adil itu ada 3 poin. Yang pertama adalah aturan yang sangat jelas, yang jelas. Terus yang kedua memiliki progresif penalties, dan yang ketiga appeals proses. Di mana yang pertama adalah aturan yang sangat jelas disampaikan secara tertulis untuk menghindari penafsiran ganda. Sedangkan progresif penalties, sanksi yang diberikan meningkat dan bertahap sesuai dengan tingkat dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang karyawan. Sedangkan yang ketiga menyangkut masalah appellate process, yaitu mekanisme banding agar keputusan disiplin dapat ditinjau secara adil. Sedangkan disiplin with punishment, perusahaan itu harus mengingatkan karyawannya secara tertulis, terus memberikan pengingat secara lisan, yaitu pelanggaran pertama memberikan secara lisan itu teguran secara lisan atau menyampaikan secara lisan tidak dalam bentuk tulisan. Terus memberikan cuti berbayar, yaitu satu hari untuk merefleksikan karyawan. Jadi mereka harus diberikan cuti berbayar dalam arti kata memberikan refleksi buat karyawan. Sedangkan terkait masalah punishment-nya, apabila perusahaan ini karyawan ini membuat suatu kesalahan, harus dilakukan PHK jika pelanggarannya itu berulang-ulang terus terjadi. Sedangkan employee engagement dan best companies atau workforce, yaitu budaya kepercayaan. Terus yang kedua itu menyangkut masalah penghargaan nyata dan komunikasi terbuka dan sistem keluhan adil. Itulah beberapa yang saya sampaikan, dan sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan kesimpulan terkait menyangkut masalah tugas saya, yaitu menempatkan karyawan sebagai prioritas. Kesimpulan utamanya itu menempatkan karyawan sebagai prioritas, di mana maksudnya menempatkan karyawan secara prioritas ini memiliki 4 poin penting. Yang pertama, bangun hubungan kerja yang positif, dan yang kedua, tegakkan etika secara konsisten, dan yang ketiga, terapkan disiplin yang adil, dan yang keempat adalah investasikan pada keterlibatan karyawan.
Mungkin itulah beberapa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menyangkut masalah tugas membangun hubungan kerja yang positif antara karyawan dan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan waktu kali ini, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.